Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita dengar di masyarakat, setelah membeli tanah atau membeli bangunan, apakah rumah atau ruko, namun setelah dilakukan pembayaran secara lunas, bahkan setelah terbit suratnya, terjadi persoalan hukum. Ada pihak-pihak yang merasa memiliki terhadap tanah atau bangunan tersebut, sehingga terjadi persoalan hukum baik secara pidana maupun perdata. Maka dalam kesempatan ini kami memberikan semacam perlindungan hukum kepada masyarakat bahwa apabila ingin membeli tanah, bangunan dalam bentuk apapun, maka ada dua langkah perlu yang diperhatikan. Pertama yaitu kita melakukan langkah secara fisik, melakukan penelitian kepada fisik terhadap tanah atau bangunan tersebut. Bagaimana cara untuk melakukan penelitian secara fisik? Yaitu kita si pembeli harus datang langsung ke lokasi tanah dan melihat bangunan tersebut. Apakah di sana itu ada tanda-tanda hak milik orang lain, seperti ada pengumuman, papan pengumuman, atau juga batas-batas tanah. Itu pertama secara fisik. Yang kedua juga kita harus menemui sepadan tanah atau sepadan bangunan tersebut. Apakah benar ini adalah milik dari si penjual? Yang kedua, kita harus meneliti secara yuridis. Artinya terhadap surat kepemilikan alas hak terhadap tanah tersebut maupun bangunan tersebut, apakah benar terdaftar? Apakah kalau dia sudah bersertifikat, apakah memang terdaftar ke BPN? Maka itu perlu kita cross check ke sana. Atau mungkin suratnya mungkin di masyarakat mungkin ada sampai ke camat atau lurah, maka itu perlu juga si pembeli cross check ke kantor camat ataupun kantor lurah sehingga betul-betul surat tersebut terdaftar. Ketika sudah kita lakukan cross check secara fisik maupun secara yuridis, maka di situ baru kita lakukan pembayaran. Dan sebaiknya pembayaran itu juga di hadapan atau disaksikan oleh aparat setempat. Apakah itu namanya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, ataupun Pak Camat. Sehingga ketika semua itu kita lakukan pemeriksaan secara fisik, secara yuridis, maka kita sudah dilindungi oleh hukum karena kita dapat dikatakan pembeli yang beretikat baik. Dan ingat, pembeli yang beretikat baik itu pasti akan dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak menimbulkan masalah bagi si pembeli. Mudah-mudahan etis hukum yang sederhana ini dapat membantu masyarakat untuk tidak bermasalah ketika membeli tanah ataupun bangunan yang dikehendaki. Lebih dan kurang mohon maaf, kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.